Salam, bertemu kembali pada hari ini. Ada damai dan sejahtera, sukacita diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sekaliannya. Mari kita memulai segala aktivitas kehidupan kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dan tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita melalui kuat kuasa dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini kembali Tuhan anugerahkan bagi kami kehidupan yang baru ini untuk kami jalani. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang menjaga, memelihara dan memberkati hidup dan kehidupan kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Sebentar sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami di hari ini, bila Tuhan kami mau mendengarkan bimbingan dan arahan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk kami renungkan dan kami lakukan. Berkati hati dan pikiran kami, berkati firman-Mu untuk kami lakukan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, pada hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, demikian firman Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan, atau ada kata-kata bijak yang berkata demikian, mulutmu harimaumu. Ini menjadi peringatan bagi kita agar kita mempergunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Bahkan dikatakan supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Nah, kita juga sering mendengar ungkapan seperti Tuhan menciptakan kita dengan dua telinga, dua mata, tetapi satu mulut. Maka lebih baik banyak mendengar dan melihat, sedikit berbicara. Artinya lebih banyak mendengar dan melihat, namun sedikit berbicara. Ini juga menjadi nasihat untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh lagi. Berlatih mendengar merupakan sebuah proses. Dikatakan di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar bisa menjadi pekerjaan yang sulit, bahkan membosankan karena pengajaran yang diulang-ulang. Sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin kita sering dan telah beratus kali, bahkan beribu kali mungkin mendengar perkataan firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, dan seterusnya. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Namun biarlah kita tidak merasa bosan dan tidak membosankan, karena pengajaran firman Tuhan yang diulang-ulang ini selalu kontekstual dalam masa-masa kehidupan yang kita jalani. Bahkan mungkin membuat stres karena kita senantiasa mendengar keluh kesah akan beban kehidupan yang berat, terutama belakangan hari ini dalam wabah virus pandemi corona ini. Kita mungkin akan terus mendengar keluhan-keluhan kehidupan yang berat, serta mendengar untuk menaati tugas yang diberikan
kepada kita. Mendengar membutuhkan ketaatan dan komitmen penuh murid kepada Sang Guru. Kita sebagai murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita murid yang harus punya komitmen, punya ketaatan untuk senantiasa mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan Anda, menganugerahkan hidup kekal kepada kita sekaliannya. Maka kita mau mendengar isi hati Tuhan yang mungkin terus-menerus kita sudah dengarkan. Setelah mendengar, dikatakan di sini harus siap melakukan setiap perintah Tuhan itu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dan ini perlu kita terus lakukan, terlebih-lebih di saat-saat situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kita jalani. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada pada hari ini, dalam konteks kehidupan yang kita jalani masing-masing, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mari kita mau terus melatih diri kita. Melatih diri kita agar kita mampu diberikan oleh Tuhan memiliki lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan-perkataan kita dapat memberi semangat baru. Dan itu harus kita kerjakan. Karena belakangan hari ini dan hari-hari yang akan datang, akan semakin banyak orang berada dalam kondisi letih dan lesu, berbeban berat, punya masalah-masalah, punya keluhan-keluhan. Kita harus mempersiapkan diri kita, bukan hanya untuk didengar keluh kesah kita, tapi juga kita mau mendengar keluh kesah keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, bahkan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, dimanapun berada. Kita akan mau mempersiapkan diri kita untuk betah mendengar, dan setelah itu kita mau juga melakukan pengajaran-pengajaran. Dengan mendengar, kita dimampukan untuk mencari solusi yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, latihlah diri kita untuk terus memiliki lidah seorang murid, supaya dengan perkataan-perkataan kita memberi semangat kepada orang yang sedang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Undangan Yesus Kristus Tuhan itu dalam Matius pasal ke-11 ayat 28 harus kita selalu ingat. Dia mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan Yesus kepada semua orang yang letih lesu. Secara pribadi-pribadi kita diundang untuk terus belajar dan diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang kita renungkan pagi, siang, dan malam. Jadilah murid Kristus dan meneladaninya sebagai Sang Guru Agung kita. Mendengarkan firman Tuhan dan taati apapun risiko yang harus kita tanggung. Kristus menyertai, Kristus memberi kita kekuatan di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan yang sedang kita jalani. Selamat pagi, Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk melatih dalam ketaatan, konsistensi dalam kehidupan kita, berkomitmen penuh menaati Sang Guru Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada hari ini.
Biarlah tuntun dan peliharalah hati kami untuk semakin menjadi seorang murid yang penuh dengan ketaatan di dalam Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami lidah seorang murid, supaya dengan perkataan-perkataan kami, ucapan-ucapan kami dapat memberi semangat baru, kekuatan, pengharapan yang daripada Tuhan kepada setiap orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat hari-hari belakangan ini dan hari-hari yang akan datang. Biarlah kami mau melatih diri kami dengan komitmen, dengan ketaatan, agar setiap pagi kami, Tuhan, mempertajam pendengaran kami untuk mendengar seperti seorang murid di dalam Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua warga jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami dimanapun berada. Cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam, semangat, Tuhan menyertai kita sekaliannya.